Kak Frisly, aku juga udah bawa salah satu narasumber ke sini. Tim boleh masukin? Ya. Halo Pak. Saya Frisly. Ya silakan di sini Pak. Ya jadi Pak Supriyadi ini ada salah satu narasumber kita pada malam hari ini, dan mungkin Bapak ada cerita atau ada apa Pak di tempat ini gitu? Oh iya, karena kebetulan memang saya jaga di sini. Oh Bapak juga penjaga? Penjaga di sini, sering kontrol kan kalau jaga malam. Ya kadang-kadang di sini ada suara-suara seperti anak kecil gitu. Betul. Suara anak kecil main rame. Dan juga pernah saya juga ketemu seperti perempuan, bukannya seperti ya, memang perempuan tuh gimana ya? Rambutnya rambut turun. gini, sambil bawa anak. Oke. Sambil bawa anak. Saya lihatnya kan dari luar, dia naik ke atas, cuman mukanya nggak kelihatan, cuma sekilas aja gitu mukanya, naik ke atas, sambil bawa anak. Nah anaknya itu kayak seperti nangis aja gitu. Jadi emang sosok-sosoknya tuh seperti manusia pada umumnya ya Pak? Seperti umumnya, cuma bedanya rambutnya itu ditutupi sebelah gitu kan. Oke. Berarti pada saat itu tuh Bapak lagi mengecek ya, mengecek ruko-ruko terus. Iya, mengecek kawasan, lokasi tiba-tiba Bapak melihat satu sosok. satu sosok perempuan sama laki-laki gitu kan. Laki-lakinya di depan, perempuannya di belakang. Ikutin di belakang. Nah Pak, bener nggak yang Bapak lihat sosok laki-lakinya itu kurus? Iya, betul. Kurus tinggi. Iya, Agak tinggi. tinggi, kurus tinggi. Dan Itu ya pernah yang saya pernah alami gitu. Bukan pernah. Ya artinya hampir sering kali. Tapi Oh ya, berarti lebih dari sekali Bapak mendapatkan gangguan atau? lebih dari sekali gitu kan. sebenarnya Karena Fasya, kalau ya gimana ya, kalau kadang ada yang kalau malam minggu. Kalau malam minggu itu di sini rame. agak ramai, tapi sekitar itu sampai jam 8 udah orang pacaran apa gitu. Karena ada yang buat mesum juga di sini. Itu dia sih, maksudnya ini yang menjawab pertanyaan kita tadi Fasya. Maksudnya sosok ini kalau dibilang mengganggu, tidak mengganggu. Tidak mengganggu ya. Tapi yang kelihatannya itu adalah kelihatan banget kalau misalnya sosok ini itu nggak suka kalau tempat ini dilakukan untuk tempat-tempat Hal-hal yang negatif ya. Negatif, betul. Karena iya itu tadi saya bilang kalau malam minggu tuh ya rame mah kayak gitu pasti sepasang dua pasang remaja gitu kan. Iya. Nah di sini dia nongkrong Gelap-gelapan gitu. gelap-gelapan. Kadang-kadang dia juga, mereka juga diganggu. Lagi mungkin dari bubar seperti itu belum buat mesum atau gimana pacaran kan. Tapi ditunjukin sama sosok itu nongol. Ya, mereka juga takut lari. Sorry Pak, terus tadi Bapak kan sempat bilang kalau Bapak tuh dikasih lihat ya sama sosok itu. Iya. Itu tuh di ruko yang mana Pak? Ya ini antara ini dua sebelah ini. Berarti dia emang nggak pernah pindah ke tempat lain ya, selalu Enggak, ganti-ganti kadang-kadang di dia sini. pindah ke sana Ke arah depan. sana seberang juga. Ke seberang. Wah, yang tadi juga bener. Tapi Kak Frisly balik lagi kayak ke pertanyaan aku yang awal ya. Apakah sosok-sosok tersebut yang memberikan teror atau bahkan kesurupan massal di tempat ini? Kalau menurutku salah satunya memang mereka. Karena memang kelihatan dari energinya itu cenderung ke arah yang negatif. Walaupun itu untuk pendatang. Tapi ada beberapa sosok lain yang aku sih ngerasa kalau tadi Bapak bilang rame, sering banget mendengar atau melihat seperti ada kegiatan ya Pak ya. di Tuh, ruko anak-anak ini. kecil main gitu. Iya, karena aku juga melihat itu Fasya. Aku melihat dari tadi pada saat kita berpindah ke ruko-ruko lainnya, kok mereka malah pada aktif. Semakin malam kita penelusuran, semakin aktif mereka. Pak, di sini juga ada ruko yang sempat dijadikan TK ya. Ada di sebelah. Bapak bawah. boleh anterin kita? Bisa. Ya. Pak. Oke. Banyaknya sosok astral yang kian lama kian kuat menguasai lokasi ruko ini diyakini menjadi alasan kuat ruko tak lagi nyaman untuk dihuni manusia. Serta diyakini oleh masyarakat juga jadi penyebab utama wilayah sekitar ruko kerap terjadi kesurupan massal. Kekuatan yang melingkupi wilayah tersebut seolah-olah menutup energi positif yang ada. Saat awal ruko dibangun dengan tujuan bisa menjadi lokasi bisnis yang strategis. Akankah penelusuran kami kali ini bisa menguak mitos alasan ruko menjadi dibiarkan terbengkalai? Ikuti penelusuran kami. Tak mampu lagi dipungkiri bahwa kengerian yang memenuhi ruko seperti memiliki kaitan erat dengan sejarah masa lalu, di mana ruko sebenarnya merupakan lokasi rawa yang dialihfungsikan menjadi tempat bisnis. Tekad kami untuk menguak cerita mistis yang ada cukup kuat.
Hingga kini membawa kami ke lokasi selanjutnya, di mana menurut keterangan warga sebuah TK pernah berdiri di salah satu ruko sebelum akhirnya dibiarkan terbengkalai. Terus seperti anak-anak yang dibilang bapak tadi itu, anak-anak seperti kepalanya botak, seperti kayak itu. Sebenarnya kalau ini kan semua juga angker, maksudnya ya itu juga tuh yang bekas TK itu sering, karena saya sering kalau kontrol sering ada kadang-kadang berupa suara, kadang-kadang ada suara anak kecil rame kayak orang main gitu kan. Mampukah kami menguak misteri dari gangguan yang dirasakan oleh warga sekitar terhadap ruko ini? Mohon maaf nih dah, saya cukup sampai di sini aja. Silakan aja Mas. Oh, ya iya. udah, oke. Sebelumnya kasih saya mau banyak, ngucapin Pak. terima kasih ya Iya. Pak Supriyadi. Terima kasih, Pak. Nah, ini lokasinya. Oke. Oke. Terima kasih Makasih, banyak ya, Pak. Iya, Pak. mari. Wow, Wow. unik ya. Ada suara tangisan. Iya, aku juga yang ngedenger. Tapi jauh banget suaranya kayak samar-samar gitu. Nah, sebenarnya yang sering kita tahu juga kalau kita dengar suara tertawa atau tangisan itu benar adanya. Kalau misalnya suaranya dekat artinya mereka masih jauh, dan suaranya jauh artinya Berarti mereka dekat. Oke, Kak Frisly, apa yang pertama kali Kak Frisly lihat waktu kita masuk ke gedung atau ruko yang ini? Oke, jadi Fasya, ada suara langkah ya. Jadi pada saat tadi kita jalan ke arah sosok yang berpasangan itu, aku melihat ada cahaya terang seperti bola, terang sekali. Oke. Tapi aku yakin kalau itu bukan bola, melainkan itu adalah potongan kepala yang memang di sekelilingnya itu penuh dengan api, atau sering banget dikenal dengan Banaspati. Oke. Oh, ada di sekitar sini. Betul, Fasya. Dan tadi itu dia kayak pindah-pindah. Mungkin karena... Astagfirullah, ada suara dari dalam. Kamu dengar? Aku denger. Assalamualaikum. Permisi. Oke, lanjut Kak Frisly. Iya, karena emang kelihatan banget sih Fasya. Maksudnya dari sosok itu mereka itu seperti masih mencari tuan, atau kita katakan masih mencari tempat tinggal, dijadikan rumah. Banaspati itu kan memang sesuatu yang sengaja dipekerjakan untuk melukai atau mencelakai. Iya itu maksud aku. Bukannya yang aku tahu itu Banaspati itu adalah bisa dibilang makhluk suruhan ya. Tapi kenapa dia bisa berterbangan di sekitar sini Kak Frisly? Karena mungkin itu ada hubungannya sih Fasya sama alasan kenapa tempat ini tidak ramai. Jadi walaupun ini menjadi ruko yang dibangun atau direnovasi dengan sangat menarik, akan tetap menutupi untuk orang-orang yang mau membeli atau mengisi. Karena memang sepertinya ada yang sengaja untuk menutup itu. Gitu. Oke. Berarti makhluk Banaspati itu suruhan atau kiriman. Betul. Karena daerah sini itu sangat dekat dengan tempat-tempat yang bisa menjadi tempat pembuangan mereka. Oh, oke.